Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Saat ini saya berada di daerah Samek, Jorong, Padang Data, Nagari Semawang, Kabupaten Tanah Datar. Insya Allah hari ini Ihar Channel akan memperlihatkan kepada saudara bagaimana cara membuat kapur sirih. Karena di sini ada 3 keluarga yang berkonsentrasi untuk memproduksi kapur sirih. Jadi hari ini kami akan memperlihatkan bagaimana tahap-tahapnya kepada saudara. Hari ini saya ditemani oleh Roma. Roma ini mahasiswa STAIN Botangkar, Sekolah Tinggi Agama Islam ya? Sekarang institut Pak. Institut Agama Islam. Jurusan Hukum Tata Negara. Hukum Mahasiswa Ganteng. Tahun berapa? DP 16. DP 16. Oke saudaraku, beliau yang menemani kita ke tempat produksi kapur sirih. Oke saudaraku, kita sudah sampai di lokasi pembuatan kapur sirih. Coba saudara kita lihat bagaimana proses pembakaran, penyusunan bahan-bahan untuk dibakar. Selamat siang Pak Edi. Yang Ini sedang mengeluarkan bahan pensi, kerang kecil dan tempatnya kayu. Nah seperti ini saudaraku, susunan kerang kecil atau pensi untuk dibakar, diproduksi. Nah, ini cara penyusunannya. Ada berapa lapis ya kayu ya? 3 lapis. Ada 3 lapis. Nah ini caranya meletakkan kerang di tempat pembakaran supaya merata kayu ya, supaya merata kan. Nah ini model kerang saudaraku. Ada yang besar, yang seperti ini. Nah, ada yang menengah, ada yang kecil. Jadi saudaraku, proses pembakaran ini ada 3 tingkatan ya. Kita dapat lihat di sini 3 tingkat. Yang pertama ditaruh dulu bambu yang sudah dibelah, terus dikasih di atasnya jerami, lalu di atas jerami baru diletakkan kerang kecil, pensi, kulit pensi. Lalu ada tingkat kedua, lalu juga ada tingkat ketiga. Setelah ini dikasih kerang yang paling atas, nanti dikasih jerami. Oh dikasih. Oh di atas ini dikasih bilah lagi apa, bambu ya. Terus dikasih jerami ya kak ya. Oke saudara, tuh itulah lokasi pembakaran ya. Oke.
Oke saudaraku, sekarang kita sudah berada kembali di lokasi pembuatan kapur sirih. Nah, ini tahap ketiga saudaraku. Setelah mencari kerang, lalu menyusun tempat untuk dibakar yang seperti yang kita perlihatkan tadi. Lalu ini tahap pembangkitan. Nah, ini saudaraku, habis dibakar 1 malam. Ini berapa jumlahnya, Kak? Berapa karung nih? 16 karung. 16 karung. Nah, jadi ini saudaraku hasilnya. Hasil dari pembakaran kerang sudah menjadi kapur sirih. Ini sudah bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Ada untuk campuran makanan, kue, lontong juga, kemudian goreng, ada juga untuk bikin kosmetik ya. Nah ini, lalu setelah dibakar 1 malam, siangnya ditampi ya. Nih pakai ini. Nah, diambil, coba ambil Kak. Nah, ini kita lihat proses pengambilannya kakak kita, Uni kita nih. Nah, ini. Oke. Kabuk tu lah. Di proses mengeluarkan serbuk-serbuk. Oh, itu bekas pembakaran tuh Kak ya? Nah, yang dikeluarkan itu pembekas abu ya. Nah, oke saudaraku. Lalu ditaruh di tempat yang bersih. Terus habis disiko dibawa ke tempat Pak Emi. Nah, ini untuk diseleksi ulang, untuk dibersihkan, diambil yang bagusnya, dikeluarkan yang belum matang ya Pak Emi. Yang belum matang, lalu ada batu-batu juga nih, dikeluarkan. Oke saudaraku, saat ini saya sedang bersama Bapak Zul Helmi Z. Kebetulan beliau yang memproduksi kapur sirih di daerah Same ini, Jorong Padang Data. Dan ada 2 keluarga yang lain ya, tapi bukan di tempat sini, di tempat lain, masih di daerah Same ini. Saudaraku, kita tanya-tanya sedikit sama Pak Emi, panggilan beliau. Selamat pagi Pak Emi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Ini sedang proses apa namanya ini Pak Emi? Pembersihan ya. Ini proses final kapur sirih ya untuk dijual. Terus bagaimana tahap pembuatan kapur sirih Pak? Apa proses pertamanya? Lalu kita beli di mana apanya bahan mentahnya? Yang pertama sekali persiapannya ada kerangnya. Kalau bahasa di sini pensi, kulit pensi. Kulit pensi ya? Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kerang ya, kerang kecil. Kerang kecil. Ya, ini kerang kecil ini diambil dari danau tuh. Iya, kalau ini diambil dari danau. Cuma kita yang mengolah. Kita yang mengolah. Yang mengambilnya dari danau masih orang kita Simawang juga ya? Ya. Masih orang Simawang. Terus kita beli pada mereka. Itu berapa saat
berapa karung apa untuk satu produksi, Pak? Kalau satu karung itu harganya 30.000 per karung. 30.000 per karung ya? Karung mana nih? Karung besar? Karung isi gula pasir. Dalam satu periode itu kita beli berapa, Pak? Sampai kalau beli kadang-kadang beli 16 karung, ada 40 karung. Kalau yang pertamanya untuk pembakaran pertama ya 16 karung. Pembakaran pertama 16 karung ya. Dalam satu periode pembakaran ya. Ya, 1 minggu bisa dalam pembakaran 1 minggu. Apa untuk pembakarannya biasanya pakai bahannya apa, Pak? Bahannya kalau di sini bahan untuk pembakarannya itu bambu. Bambu itu kita beli juga, Pak? Iyalah, kita beli. Ada yang lain untuk apanya, bahan bakarnya? Kalau bahannya lain tuh seperti rumput itu dibeli juga. Bisa juga jerami ya. Iya, bisa juga jerami. Lalu kita susun di tungku pembakaran ya. Iya. Terus 1 malam, Pak ya. Ya, kira-kira begitulah. Jadi dalam 1 kali pembakaran itu berapa karung yang produksi di sini? Apa? 16 karung. 16 karung ya. Berarti enggak tetap ada yang 16, 17. Ya, enggak tetap. Ya. Terus Ya kalau ada bahan itu bisa dibakar banyak. yang penting tergantung bahan mentahnya ya. Kita hitung dari bahannya. Terus pemasarannya gimana Pak Emi? Ya, pemasarannya ini kan sudah di apa orang namanya, dipesan orang Oh, berarti sudah ada yang beli. sudah penuh apanya ya, yang menampungnya. Ya. Kita tinggal memproduksi Ya. berapapun banyaknya. Biasanya orang yang memesan itu dari Kota Parangpanjang, Bukit Tinggi itu di mana? Itu yang memesan tuh ada dari Padang Panjang, dari Kumbuh. Kita yang mengantar, Pak. Enggak. Kita ngantar hingga Batu Sangkar. Oh, sampai Batu Sangkar ya. Ya, Batu Sangkar. Terus mereka bawa ke tempat mereka aja. Kembali Batam. Jadi kata orang kan berbagai fungsi guna apa Pak kapur. Tapi Iya. bagi orang yang membeli ke Bapak itu untuk apa? Itu dia bilang itu ada campuran cat. Nah, itu ada dia bilang tuh. Tapi yang jelas sih. Yang jelas kebutuhannya itu untuk lontong. Itu apa namanya tuh? Untuk bikin Kosmetik. Ya. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk goreng, untuk cindur. Nah ini ketika ini kita campur sama makanan itu fungsinya apa Pak? Untuk kelezatan, daya tahan itu Ya, gimana? masa enak lah. Enak ya? Ya. Menjadi gurih ya? Ya. Kan ini Tahan juga, juga. kan ini juga dimakan sama sirih. Ya. Sama sirih ya. Terus kalau ini kan udah matang nih Pak. Ya. Ini kalau dicampur sama sirih harus kita campur sama air gimana nih? Ya, kalau untuk sirih dikasih air dulu. Saya dulu ya. Ya. Air panas. Air panas. Sudah berapa lama Pak berkonsentrasi dengan produksi kapur sirih ini? Sudah 15 tahun lebih. Oh 15 tahun ya? Iya. Lama juga ya? Iya, lama juga. Sudah anak gimana? Sudah ada yang sarjana? Ya, anak ya belum ada. Tapi Cuma masih dalam kuliah? Masih kuliah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat tamat Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Emi atas Ya, informasinya. sama-sama. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk penonton. Nah ini Zahra juga ikut bikin Bagaya ya? kapur sirih. Hah Zahra? Iya, lah ya, masuk Zahra lagi cantik. ya,
saudaraku, ini yang sudah dibakar, dibungkus, siap untuk dijual. Ini packingnya 5 kg ya. Ini yang sudah berkarung-karung, siap untuk dikirim ke pihak Kumbuh ya Roma ya. Oke saudaraku, itulah wawancara kita dengan Pak Emi, sekaligus kita bisa menyaksikan video tentang produksi kapur sirih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk saudara. Sebelum ditutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.